Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, pembacaan firman Tuhan kita di hari ini diambil dari kitab Kejadian 6 ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada emosi dalam diri Allah dan ada juga emosi dalam diri kita. Tentu apa yang kita warisi hari ini juga adalah sesuatu yang terikat tentang penciptaan kita yang dilakukan oleh Allah di dalam kita. Sehingga ketika kita melihat bagaimana Allah begitu marah kepada orang-orang yang Ia ciptakan, maka begitu jugalah ada rasa marah di dalam hati kita jika seseorang itu jauh dari kebenaran. Dan lihatlah bagaimana Tuhan ketika Ia sudah murka, Ia ingin melenyapkan orang-orang yang Ia ciptakan sendiri. Tetapi yang menjadi menarik adalah Nuh dan keluarganya menjadi orang yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Inilah yang terpenting, bahwa ternyata keselamatan itu diperuntukkan bagi semua, tetapi tidak semua orang merespon keselamatan itu. Dan kita perhatikan bahwa ternyata ada kecenderungan di dalam diri manusia itu yang membuat roh di dalam dirinya tidak dapat menguasai, karena ternyata kedagingan itu lebih kuat mempengaruhi. Inilah yang terjadi kepada manusia di zaman Nuh, bagaimana mereka makan dan minum, kawin, memiliki keturunan dan lain sebagainya. Ternyata mereka melakukan semua kehidupan mereka didasari oleh keinginan daging mereka, bukan lagi mencari Allah yang maha memelihara dalam wahyu yang sudah dinyatakannya dalam kehidupannya, tetapi mereka semakin melenceng dari Allah. Ternyata ada puncak yang kita dapat pahami dari perikop kita hari ini, ketika kejahatan manusia itu sudah mencapai puncaknya, maka di sanalah kita melihat bagaimana murka Allah datang kepada mereka. Bangsa yang ada di daerah tanah Kanaan sebelum bangsa Israel datang ke sana, mereka sudah mencapai puncak kejahatannya, sehingga mereka harus digantikan. Lihatlah, ternyata kita harus memahami satu hal. Kita adalah orang yang berdosa dalam keberdosaan kita. Tetapi perlu sekali kita harus kembali kepada kebenaran itu, sehingga kejahatan kita tidak mencapai kepada puncaknya. Apa yang menjadi hal yang Tuhan sangat benci dari kita, yakni ketika kita menduakan Dia, mendukakan Roh Kudus, dan menjauh dari kebenaran itu, tidak lagi mencari Dia sebagai yang terutama dalam hidup ini. Tetapi ketika kita sudah menerima Kristus, kita menjadi orang-orang yang pada hakikat pengertiannya seperti Nuh dan keluarganya yang tunduk kepada kebenaran itu, sehingga barang siapa yang tunduk pada kebenaran itu tidak akan mendapatkan murka, karena mereka mengerti apa kehendak Bapa, sebab roh itu menguasai diri mereka, meskipun kedagingan itu masih ada di dalam tubuh manusia itu. Sehingga saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia, sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan di dalam iman kepada Yesus Kristus.
Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk keselamatan kita. Semua murni adalah karena Tuhan menyediakan dan merencanakan keselamatan itu bagi kita. Jika kita tidak di dalam Kristus, maka bagaimanakah kita akan mendapatkan kebenaran itu? Dan inilah yang menjadi titik berangkat kita. Sebagaimana keluarga Nuh mendapatkan kasih karunia itu yang meluputkan mereka dari maut tersebut, maka demikian pula lah kita yang berada di dalam Kristus telah mendapatkan kasih karunia itu. Dan kita tahu bahwa Tuhan sedang marah, maka bertindaklah bijak sebagaimana orang yang telah diperbaharui di dalam roh kebenaran itu. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Ketetapan-Mu ya Bapa telah memelihara hidup kami, memberikan kami pengertian, sehingga hidup kami menjadi hidup yang dibenarkan di dalam anugerah pemberian-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk bertindak sebagai orang-orang yang bijaksana, yang tunduk kepada kebenaran itu, yang taat akan semua tuntutan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kiranya Tuhan juga mengizinkan kami terluput dari segala ancaman keselamatan kami, karena kami berada di dalam Engkau, bersama-sama di dalam Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkenanlah ya Tuhan memberkati pekerjaan kami. Dimuliakan nama-Mu dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.